Dan jika si anak tidak mampu terbangun sebelum Sally menangkapnya, maka keesokan harinya si anak ini akan meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini aku mau membahas boneka-boneka misterius yang ada di dunia. Seperti yang sudah diketahui banyak orang, bahwa boneka ini memiliki bentuk yang beraneka ragam, mulai dari makanan, minuman, buah-buahan, hewan, karakter, dan lain-lain. Banyak orang yang menyukai boneka, mulai dari anak kecil, remaja, sampai orang dewasa. Apalagi para pecinta boneka, pasti di rumah mereka itu banyak banget koleksi boneka, mulai dari kecil sampai sedang dan sampai ukuran jumbo. Ukuran seaku ini pasti ada kalau emang orang ini pecinta boneka. Berbicara tentang boneka, boneka ini adalah mainan paling tua, boneka paling kuno, yaitu sejak zaman Yunani atau Mesir kuno. Pada umumnya, boneka itu kan dibuat untuk dipakai mainan oleh anak-anak, atau bisa dipakai koleksi, atau juga bisa dipakai buat teman tidur. Tapi ada juga boneka yang biasanya dipakai untuk hal-hal yang gaib, seperti upacara penyembahan atau ritual. Dan sekarang aku mau membahas 10 boneka misterius yang ada di dunia. Cerita ini berasal dari Georgia pada tahun 1950. Diceritakan bahwa ada seorang wanita yang selalu memakai pakaian yang serba hitam. Entah itu jubah atau apa, pokoknya dia tuh selalu memakai pakaian yang berwarna hitam, mulai dari atas sampai bawah itu warnanya hitam semua. Dan profesi si Sally ini adalah pembuat sabun. Bahan yang dipakai Sally untuk membuat sabun ini adalah lemak dari anak-anak yang berhasil dibunuhnya. Anak-anak ini sengaja dibunuh oleh dia karena dia memakai lemak ini untuk bahan pembuatan sabun. Setelah Sally meninggal, Sally ini muncul di mimpi anak-anak yang nakal. Dan jika si anak tidak mampu terbangun sebelum Sally menangkapnya, maka keesokan harinya si anak ini akan meninggal. Dan setelah beberapa hari sepeninggalan anak tadi, si Sally akan muncul di depan rumah anak yang meninggal tadi dengan membawa tas yang berisi banyak sabun. Robert ini adalah boneka yang namanya sama dengan nama pemiliknya. Pemiliknya yaitu Robert Eugene Otto. Dia adalah seorang pelukis dari Key West. Diberitakan, Robert ini pernah berjalan dari satu jendela ke jendela yang lain. Dan kata si pemiliknya, Robert ini yang sering melemparkan barang-barang milik pemiliknya ke dinding. Dan sekarang Robert ini sedang disimpan di Museum Fort St. Martello. Dan para pengunjung pun dilarang untuk mengambil foto ataupun gambar dari Robert karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Barrera berasal dari Pulau Boneka atau La Isla de las Muñecas dari Meksiko. Diceritakan ada seorang yang bernama Barrera menemukan boneka yang mengapung di atas air. Lalu ia menggantungkan boneka tersebut ke pohon. Si Barrera ini terobsesi dengan boneka-boneka yang ditemukannya, dan setiap dia menemukan boneka-boneka baru, dia mengumpulkan boneka-boneka tersebut. Lalu boneka-boneka yang ditemukannya itu disebarkan di mana-mana. Karena si Barrera ini percaya bahwa boneka-boneka tadi dapat menjaganya dari arwah gadis yang menghantuinya. Kejadian ini berlangsung sampai bertahun-tahun, sampai Barrera meninggal. Setelah dia meninggal, dia gentayangan bersama dengan boneka-bonekanya.
Boneka ini sekarang berada di National Museum, Old Caribou Gold Rush Trail, British Columbia pada tahun 1991. Dan boneka ini berada pada museum itu sejak 1991. Miranda memuseumkan boneka ini karena dia sering mendengar tangisan bayi, dan jendela yang berada dekat dengan boneka ini sering terbuka. Setelah dimuseumkan, Miranda sudah tidak pernah lagi mendengarkan tangisan bayi tersebut. Katanya, Annabelle ini menyebabkan kasus boneka yang tidak biasa, mulai dari mengganggu para perawat dan keanehan lainnya. Sekarang boneka ini disimpan di Museum Occult. Sengaja disimpan di sana dan dikunci dengan rapat agar dia terkurung di dalamnya. Juliet ini sering menangis di tengah malam dengan suara beberapa bayi yang berbeda secara bersamaan. Sering juga terdengar teriakan-teriakan yang membuat orang itu merinding mendengarnya. Tapi anehnya, si pemilik ini tidak mau membuang atau memuseumkan boneka ini karena dia percaya bahwa roh anak lelakinya yang meninggal itu terjebak di dalam boneka Juliet. Ada seorang gadis yang bernama Eiji Suzuki yang berada di Sapporo. Dia membeli boneka ini pada tahun 1918. Si gadis membeli boneka ini karena akan diberikan kepada adiknya yang bernama Okiko. Setelah pemberian boneka dari kakaknya, Okiko meninggal karena demam. Keluarga gadis ini awalnya ingin memasukkan boneka Okiko ke dalam peti anaknya Okiko yang telah meninggal. Akan tetapi, si keluarga gadis ini lupa menaruh boneka tersebut. Dan diberitakan bahwa rambut boneka Okiko ini terus memanjang, walaupun dia tuh sering dipotong secara berkala. Pasti kita semua sudah tidak asing dengan boneka yang satu ini, karena boneka ini berasal dari Indonesia. Boneka ini adalah permainan anak-anak yang berasal dari tempurung kelapa. Biasanya anak-anak menggunakan boneka ini dengan membacakan mantra. Agar mereka bisa memanggil roh-roh atau arwah agar masuk ke dalam boneka tersebut. Dikisahkan ada bocah yang berusia 5-6 tahun dari Trieste, Italia pada tahun 2005. Bocah ini memiliki boneka yang bernama Pupa. Setelah dia meninggal, Pupa sampai sekarang masih memakai pakaian aslinya, telan biru dari Beledu. Boneka ini dikatakan banyak orang bahwa sering bergerak sendiri. Akan tetapi, sekarang boneka ini tidak diketahui di mana keberadaannya. Berbeda dengan boneka-boneka yang sebelumnya, boneka yang sering bergerak sendiri ataupun mendengarkan suara-suara yang aneh, boneka Patty ini lebih istimewa daripada boneka-boneka yang lainnya karena boneka ini memiliki bentuk yang serupa dengan pemiliknya, atau bisa dikatakan bahwa boneka ini menggambarkan bentuk si pemiliknya. Dan sekarang boneka ini dimuseumkan di Fort State Historical Park Center dan sering dilihat sebagai sosok yang angker. Dikabarkan si pemiliknya ini makan anggotanya sendiri untuk bertahan hidup karena dia sedang terjebak salju. Itu tadi 10 boneka misterius yang ada di dunia. Menurut kalian, boneka mana yang paling serem? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.